tes. Oke, ya. Kita akan mulai menyaksikan satu drama firman Tuhan yang hari ini kakak ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Ada seorang anak ia hanya tinggal bersama dengan ibunya. Sebab bapaknya sudah tidak ada. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Sarfat. Waktu itu Sarfat sedang mengalami kekeringan sebab sudah lama tidak turun hujan. Tumbuhan menjadi layu, kering dan mati sehingga tidak ada makanan di mana-mana dan semua orang mengalami kelaparan. Anak ini juga mengalami kelaparan dan meminta roti kepada ibunya. Ibu, saya lapar, saya minta roti. Ibu kemudian pergi ke dapur hendak membuat roti. Tetapi ternyata setelah dilihat tepung dan minyaknya hanya tinggal sedikit saja, hanya cukup untuk membuat 2 buah roti. Jadi besok sudah tidak ada makanan lagi. Cepat Bu, kata anaknya, cepat, saya sudah lapar. Ibunya berkata, tunggu sebentar Nak, ibu akan membuatkan roti untukmu. Lalu ibu itu pergi keluar. Tepungnya tinggal sih. Tepungnya ditinggal kan? Bawa minumnya. Lalu ibu itu pergi keluar untuk mencari kayu api untuk membuat roti. Anaknya juga ikut keluar. Tiba-tiba ketika sedang mencari kayu api, ibu itu bertemu dengan seorang bapak. Ibu dan bapak. Bapak itu terlihat lemah. Bapak itu kemudian menghampiri ibu. Bu, saya haus. Berilah saya air untuk diminum. Lalu ibu memberi bapak tersebut air. Selesai minum, bapak itu berkata lagi, terima kasih. Sekarang berikanlah saya juga sepotong roti, sebab saya lapar. Ibu itu menjawab, maaf, tidak bisa Pak. Tepung dan minyak di rumah saya tinggal sedikit. Saya akan membuat roti, tapi hanya cukup untuk saya dan anak saya. Bapak itu berkata lagi, buatlah untukku dulu, baru untuk anakmu. Tuhan berjanji, tepung dan minyakmu tidak akan habis. Ibu itu kemudian percaya kepada perkataan bapak itu
dan ternyata bapak itu adalah Nabi Elia. Kemudian mereka pulang. Masukin. Ibu lalu ke dapur. Mengambil semua tepung dan minyak sampai habis, lalu membuat roti. Setelah matang, ibu membawa roti itu untuk diberikan kepada Nabi Elia. Melihat itu, anaknya menjadi heran dan bertanya, "Bu, mana roti untukku?" Ibu menjawab, "Jangan takut, Tuhan akan menolong sehingga tepung dan minyak di rumah kita tidak akan habis. Jadi ibu bisa membuat roti lagi untuk kita makan. Silahkan dimakan rotinya." Yang nggak makan roti jangan ngiler ya, tidak kebagian roti. Ya, mereka pun makan roti, ya, karena rotinya cuma 2. Roti ibunya dan anaknya dibagi. Ya, Bapak Elia makan 1 roti utuh. Oke. Benar saja. Ketika ibu ke dapur, dia melihat bahwa tepung dan minyaknya masih ada. Ya, tepung dan minyaknya masih ada, padahal sudah digunakan untuk membuat roti tadi. Dari manakah tepung dan minyak tersebut? Adik-adik ada yang tahu? Iya, dari Tuhan ya, tentu saja dari Tuhan ya. Lalu dengan gembira ibu membuat roti lagi untuk anaknya setiap hari dan setiap hari. Ya, sehingga mereka bisa makan dengan kenyang. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan. 1, 2, 3. Kedengeran enggak mereka berseru apa kepada Tuhan? Ini dia. Keesokan harinya waktu ibu itu ke dapur, dia melihat lagi tepung dan minyaknya ada lagi, tidak habis-habis. Begitu terus setiap hari. Kenapa terjadi seperti itu? Karena Tuhan yang memelihara mereka. Tuhan terus memelihara mereka sampai hujan turun kembali. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita. Nah, terima kasih Alvin, Bang Edwan dan Karin. Ya adik-adik, jadi kalau hari ini adik-adik merasa susah ya. Aduh, besok sekolah. Aduh, besok sudah masuk sekolah, tapi sepatu aku belum yang baru, tas aku belum yang baru, baju sekolah aku nggak yang baru. Jangan sedih ya adik-adik ya. Jangan lalu merengek-rengek minta sama orang tuanya ya. Mungkin Tuhan bilang belum waktunya. Kayak ibu tadi, roti tepung sama minyaknya tinggal sedikit ya. Tapi dengan iman dia percaya Tuhan pasti menolong dia ya. Oke, adik-adik sekalian, sekali lagi kita baca ayat hafalan tadi. 1, 2, 3. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oke, baik. Ada yang sudah bisa hafal kira-kira? Ada? Oke, boleh ditutup Kak. Ben, boleh ditutup. Oke, Kakak kasih waktu 1 menit untuk menghafal. Kayaknya pendek sekali itu. Harusnya bisa ya. Oke, siap. Nanti yang bisa silakan maju. Mana Pak Kristi? Kak Kristin dicari tadi.
Nah, jangan tunjuk temannya. Ayo, yang merasa hafal silakan maju. Gampang sekali. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yuk, siapa mau maju? Waduh, kok tak ada yang maju? Ayo, yang memerankan. Bisa Ailing, Ailing. Oke, Aurora. Aura lah. Aurora. Aura. Aurel. Siap. Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Betul teman-teman? Tuh. Oke, jadi Kak Christine. Makasih Aurel alias Aurora. Ada lagi? Yang maju gimana nih? Oh, Cio. Cio. Sini Cio. Sini, Cio. Apa ayatnya ya? Lupa ya? Pasal 5 ayat 7. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Betul teman-teman? Betul. Oke. Satu kesempatan lagi. Ayo yang laki-laki. Kenapa tidak ada yang maju? Rafael? Krista? Abang Tok? Kembar? Jo sama Nael? Ada yang hafal? Makin apa lagi? Aduh. Sudah tidak ada yang hafal lagi? Oke. Yang munculin Kak Niken. Terakhir. Nah. 1, 2, 3. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, ayat firman itu kenapa harus kita hafalkan supaya kita ingat. Kalau kita ingat, kita pasti lakukannya. Siap.